Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Saudaraku sekalian dimanapun kita berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan kesehatan baik jasmani maupun rohani, rezeki kita dibuka selebar-lebarnya oleh Allah, segala urusan kita dipermudah, kita dijauhkan dari penyakit, musibah, dan seluruh mara bahaya. Dan kita selalu dijadikan orang yang beruntung dan diberikan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Saudaraku sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas Carok Madura yang menewaskan 4 orang. Kira-kira seperti apa? Jika kita lihat dari sisi budaya, apalagi dari sisi agama. Apakah ini dibenarkan dalam Islam, ataukah justru sebaliknya? Ini merupakan bagian kegiatan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perlu diketahui teman-teman, beberapa hari yang lalu ada beberapa dari masyarakat Madura yang berselisih paham, yaitu antara 2 orang melawan 4 orang, di mana 4 orang ini dikenal sebagai seorang pendekar atau praktisi pencak silat, sehingga namanya di desanya itu sangat terkenal dan sangat disegani karena mereka berempat ini merupakan orang yang terpandang, dianggap orang yang memiliki kemampuan di atas masyarakat pada umumnya. Pada akhirnya Allah berkehendak lain, walaupun dengan kebesaran namanya di masyarakatnya, 4 orang ini tewas di tangan 2 orang yang awalnya dianggap bukan siapa-siapa atau bukan pendekar. Saudaraku sekalian, kasus Carok seperti ini sebetulnya bukan hanya di Madura. Banyak suku-suku yang meyakini bahwa kegiatan duel 1 lawan 1 khususnya, walaupun sekarang ada penyimpangan seperti di Madura ini penyimpangan, karena istilah Carok itu yaitu 1 lawan 1 itu pun melalui persyaratan tertentu. Tapi akhir-akhir ini justru lari ke kriminalitas, yaitu sebuah kejahatan, bukan adu tanding, bukan adu kemampuan. Nah, di luar negeri pun juga sama. Misalkan kita merujuk ke Jepang. Jepang ada kelompok yang kuat, yaitu kelompok shogun dan kelompok ksatria, yang mana mereka ini memiliki kemampuan dalam hal bela diri, mulai memainkan samurai, memainkan tombak, dan memainkan senjata-senjata lain. Nah, di Jepang sendiri, selain mereka memiliki keterampilan berkelahi, membela diri, mereka juga memiliki doktrin kuat dari leluhurnya, yaitu sebuah keyakinan bahwa harga diri itu adalah sesuatu yang mahal. Oleh karena itu, pada saat harga diri itu diinjak-injak, maka siapapun boleh melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh orang pada umumnya, yaitu berduel hingga meninggal dunia, dan pada saat meninggal dunia dia dianggap sebagai orang yang memiliki harga diri karena meninggalnya dengan cara terhormat. Di samping itu, di sana ada namanya haragiri, yaitu sebuah prosesi atau upacara bunuh diri, yang mana ketika seseorang gagal dalam tugas atau melakukan kesalahan, maka dia akan melakukan bunuh diri dengan cara yaitu menusukkan samurai kecil ke perutnya yang bertujuan untuk merusak organ dalam tubuhnya, yaitu usus-ususnya, hingga meninggal dunia. Namanya haragiri. Dan ini juga bertujuan untuk menjaga harga dirinya. Daripada dia hidup tidak memiliki harga diri, maka lebih baik mereka memilih untuk bunuh diri yang disebut dengan haragiri. Nah, di Indonesia sendiri yang paling terkenal memang suku Madura, yaitu istilah Carok. Carok itu berkelahi, akan tetapi menggunakan senjata yang namanya celurit, semacam sabit, yang memang diciptakan untuk alat membela diri atau senjata. Kalau di Jawa atau di daerah lain, sabit ini untuk mencari rumput, untuk mencari makanan sapi atau kambing. Namun di Madura ini celurit memang difungsikan untuk membela diri atau senjata. Nah, perlu diketahui di Madura sendiri kegiatan Carok ini sebetulnya
sampai hari ini masih ada. Namun yang melakukan itu hanyalah beberapa orang, khususnya mereka yang dalam tanda kutip memiliki pendidikan di bawah rata-rata. Karena minimnya informasi dan ilmu pengetahuan seperti ini, maka carok dianggap sebagai solusi dalam memecahkan masalah. Padahal jika kita telisik dalam ilmu sosiologi, ini justru akan mengundang masalah baru. Karena nanti pihak si korban yang kalah pasti tidak terima dan akan balas dendam. Nah, ketika balas dendam, pertikaian itu akan berantai, bahkan bisa turun-temurun, anak, cucu, cicit ke bawah akan selalu seperti itu, yaitu benci secara batin, fisiknya juga ikut berkelahi. Saudaraku sekalian, kasus Carok di Madura ini kira-kira seperti apa jika kita lihat dari sisi agama? Melihat dari kronologi kejadian sebelum Carok, sebetulnya mereka berdua dari kedua belah pihak ini memiliki dendam pribadi berkaitan dengan pekerjaan, yang mana di situ mereka berebut lahan parkir karena parkir ini atau pekerjaan memiliki parkiran ini bagian dari pekerjaan mereka berdua dari kedua belah pihak. Namun karena ada faktor lain, di jalan mereka bertemu, kemudian saling menyapa, dan sapaan itu ternyata menyinggung salah satu pihak, dan kemudian salah satu menantang untuk Carok, dan yang ditantang karena menjaga harga diri, dia pulang mengambil senjata, mengambil celurit, lalu kembali ke TKP, yaitu untuk bertarung. Dan akhirnya dua orang ini mengalahkan 4 orang. Saudaraku sekalian, perlu diketahui bahwa di dalam Islam memang ketika kita merujuk pada Masalihuddin, di mana agama Islam ini diturunkan, salah satunya yaitu pertama, lihifdzin nafs. Kita oleh Allah diciptakan di alam dunia ini memang untuk menjaga nyawa kita, sehingga nyawa tidak bisa kita anggap sepele. Misalkan sedikit-sedikit ada masalah, maka nyawa kita yang kita taruhkan. Ini tidak boleh. Karena lihifdzin nafs, nyawa ini harus kita jaga. Dengan tetap hidup, kita bisa melakukan kebaikan. Dan jika kita melakukan kesalahan, masih ada kesempatan untuk bertaubat. Oleh karena itu, nyawa ini harus kita hargai, teman-teman. Dan di dalam Islam memang konsepnya lihifdzin nafs. Kemudian baru lihifdziddin. Ketika orang itu hidup, maka bisa beragama. Sehingga ada konsep lihifdziddin, yaitu menjaga agama. Ketika kita hidup, bisa beragama. Oleh karena itu, kita dilarang untuk mentasyabuhkan, yaitu mencampur adukkan antara pemahaman agama satu dengan agama lain. Karena kemurnian agama Islam ini harus kita jaga. Sebagaimana dalam konsep Masalihuddin, yaitu tujuan agama diturunkan di alam dunia ini untuk menjaga agama. Setelah itu baru lihifdzil mal, menjaga harta. Oleh karena itu ketika kita dirampok, kita boleh membela diri. Nah, ini baru kita boleh berkelahi pada saat kondisi seperti ini. Kita memiliki motor, kemudian kita dirampok, maka boleh kita membela diri. Bahkan pada saat terdesak dan nyawa kita terancam, maka boleh kita bunuh pelakunya ini. Kemudian lihifdzil irdi, yaitu menjaga kehormatan. Di dalam Islam, memang kehormatan ini harganya mahal. Ketika harga diri kita diinjak-injak, maka wajib bagi kita untuk mempertahankan harga diri itu atau kehormatan itu. Namun, semua itu tetap pada konsep kafaah, sekufu. Misalkan kita hanya diolok-olok, tidak boleh lalu kemudian kita membalasnya dengan pukulan atau bahkan menghilangkan nyawa. Lalu yang terakhir yaitu lihifdzin nasl, menjaga keturunan. Oleh karena itu, kenapa di dalam Islam kita diharamkan berzina? Karena untuk menjaga anak turun kita, supaya tidak tasyabuh antara keturunan A, keturunan B bercampur, sehingga DNA-nya tidak jelas. Ini di dalam Islam. Nah, kita kembali menjaga nyawa dan harga diri. Kira-kira kasus di Madura ini, adakah dari kedua belah pihak nyawanya terancam? Misalkan dari kubu yang menang saat ini, adakah nyawanya terancam? Karena melihat dari cerita yang ada, dari sumber yang kita dapatkan,
mereka ini hanya ditantang. Artinya yang sekarang menang itu ditantang oleh si kurban untuk bercarok. Nah, demi menjaga harga diri, mereka bertarung dan akhirnya memenangkan pertarungan itu. Kemudian lihifdzil ardi, menjaga kehormatan. Kira-kira masuk apakah tidak di dalam kasus carok ini? Misalkan ketika seseorang harga dirinya diinjak-injak, kehormatannya dihinakan oleh orang lain, kemudian mereka mengambil langkah untuk membunuh, untuk menghilangkan nyawa si korban atau pelaku pelecehan tersebut, maka jika dilihat dari sini sebetulnya pelaku saat ini tidak 100% salah. Mengapa? Jika kita melacak dari jumlah senjata yang ada, yang ditemukan oleh pihak kepolisian, hanya 3 celurit yang ada. Itu pun dari pihak korban. Nah, sumber lain mengatakan bahwa si pelaku ini sebetulnya juga membawa celurit, tapi celuritnya rusak di tempat. Akhirnya dia merebut celurit si korban, lalu membunuh si korban. Nah, secara teknis sebetulnya boleh-boleh saja pihak pelaku sekarang ini melakukan seperti itu. Namun karena ini duel menggunakan senjata, sulit untuk memberi batasan. Misalkan hanya pukulan. Kita bisa memukul tangannya, bisa memukul kepalanya, sebatas untuk memberi peringatan atau efek jera kepada si korban. Tapi karena ini adu senjata, maka sangat sulit dari kedua belah pihak untuk memberi batasan bagaimana yang tepat supaya tidak sampai menghilangkan nyawa. Sehingga dari kasus ini bisa kita lihat seharusnya hukuman bagi pelaku saat ini juga ada keringanan. Karena tidak seluruhnya benar. Mereka tidak saling membunuh. Mereka tidak ada rencana untuk bertarung sebelumnya. Ini spontanitas, terjadi secara tiba-tiba. Karena di jalan mereka bertikai, berdebat, sehingga panas, dan akhirnya berduel. Saudaraku sekalian, di dalam Islam, seseorang yang merencanakan untuk membunuh dari kedua belah pihak, lalu salah satu mereka mendahului, maka yang dibunuh pun ini dosa. Dua-duanya dosa, yakni al-qatil wal maktul finnar. Orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Kenapa? Karena mereka sama-sama punya rencana untuk melakukan kejahatan. Dan kasus carok di Madura ini dilihat dari satu sisi ada saling tantang-menantang di antara kedua belah pihak, namun di sisi lain ada sisi menjaga kehormatan yaitu dari pihak pelaku saat ini. Karena pelaku ini dikenal orang yang baik, orang yang tidak pernah berkelahi, orang yang tidak pernah bertikai. Namun tiba-tiba dia meladeni tantangan seseorang dan langsung menghilangkan nyawa. Dan pelaku sendiri tidak pernah menduga kalau dia akan menghilangkan 4 nyawa orang lain. Nah, ini ketika di pengadilan nanti juga ada tarik ulur, teman-teman. Ada dukungan, juga ada tekanan dari beberapa pihak, khususnya bagi pelaku saat ini. Nah, semoga saja pelaku mendapatkan keringanan karena tidak serta-merta dia ingin membunuh orang lain. Nah, karena ini terjadi karena spontanitas. Teman-teman sekalian, saya tidak mendukung salah satu pihak dari pelaku carok di Madura ini. Mana yang saya dukung tidak ada. Tapi justru saya pribadi mengecam kegiatan carok Madura. Carok ini adalah bagian dari kegiatan era jahiliyah, yaitu pra-Islam. Sebelum Islam datang, kegiatan carok sudah ada. Oleh karena itu, ketika kita memeluk agama Islam, ikutilah ajaran Islam yang benar. Karena bagaimanapun juga masyarakat Madura 90% lebih beragama Islam dan saling membunuh atau duel sampai menghilangkan nyawa seseorang di dalam Islam hukumnya haram mutlak dan merupakan kegiatan laknat atau yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kejadian ini bisa kita ambil pelajaran untuk berikutnya. Siapapun di antara kita ketika menghadapi masalah, jangan pernah menyelesaikan dengan sebuah kekerasan, apalagi carok seperti ini. Karena apa? Nanti akan memunculkan masalah baru. Nah, saat ini, sang pelaku setelah menang dalam carok, apakah kemudian bebas dan kehormatannya akan terjaga? Justru tidak, kan? Mereka harus mempertanggungjawabkan dan harus menerima hukuman
yang berat. Walaupun nanti juga ada pertimbangan-pertimbangan lain. Pesan dari saya, dari suku manapun kita di Indonesia, tentunya kita memiliki prinsip masing-masing. Karena saya ini orang Jawa itu selalu senyum. Marah pun terlihat senyum, ketika dia senang pun juga senyum. Bahkan membunuh orang pun juga tetap senyum. Karena orang Jawa karakternya memang seperti itu. Membunuh dengan darah dingin ini juga haram mutlak di dalam Islam. Karena melacak karakter orang Jawa ini lebih sulit dibandingkan suku lain. Suku lain ketika marah terlihat, tetapi orang Jawa tidak. Orang Jawa ketika marah tetap wajahnya senyum, santai, tapi nanti ketika ada kesempatan, maka si korban nyawanya akan hilang. Nah, ini haram mutlak, teman-teman. Dari manapun suku kita, khususnya di Indonesia, umumnya di negara-negara lain, duel sampai menghilangkan nyawa di dalam Islam hukumnya haram mutlak, karena al-qatil wal maktul finnar, orang yang membunuh dan orang yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Dan sebetulnya yang membunuh masih ada waktu untuk bertaubat. Nah, bagaimana yang sudah meninggal? Tentu tidak ada kesempatan lagi untuk bertaubat atau memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, itulah yang bisa kita ambil pelajaran dari kasus Carok Madura. Kira-kira apa pendapat teman-teman? Silahkan tulis di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.